Oke, jadi kita akan bahas kali ini l'état nation français, date et fait. Jadi konsep état nation itu berarti negara, état itu artinya negara nih. Si l'état ini artinya negara. Jadi dia dibentuk atas dasar satu bangsa ya. Satu bangsa nation. Oke, yang memiliki sejarah, bahasa, value bersama gitu. Dan proses terbentuknya Nation Française atau negara Prancis ini nggak main-main ya, karena memakan waktu yang panjang dari masa Galia kuno atau bangsa Galia nih, asal mula cikal bakal orang Prancis, hingga sampai sekarang di Republik modern. Dan pembentukan Nation Française ini tentunya diwarnai perang, revolusi, dan reformasi yang besar gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang tanggal-tanggal penting, peristiwa-peristiwa penting yang ada dan terjadi di Prancis gitu ya. Oke, yang pertama ini 58 sampai 51 sebelum Jesus Christ, yaitu terjadinya La Conquête Romaine de la Gaule atau penaklukan wilayah Galia oleh Romawi. Jadi pada saat itu kalian lihat, mungkin ini ilustrasinya sedikit, ini adalah Jules Caesar. Jadi dia adalah pemimpin dari bangsa Romawi yang akhirnya menaklukkan wilayah Prancis. Zaman dulu disebutnya adalah La Gaule. Ini adalah nama Prancis pada zaman dulu. Sekarang Prancis. Nah, akibat penaklukan wilayah La Gaule oleh bangsa Romawi, muncullah Civilisation Gallo-Romaine atau peradaban Gallo-Romaine. Gallo dari Galia dan Romaine adalah bangsa Romawi, percampuran ya. Dan peradaban ini juga cukup lama, sekitar 500 tahun lamanya, menyatukan budaya Keltik dari La Gaule atau Les Gaulois, orang-orang Prancis zaman dulu ya, dan bangsa Romawi. Kemudian bahasa Latin pada saat itu mulai digunakan karena adanya peradaban ini, dan dia datang dari bangsa Romawi ya. Kemudian akhirnya bahasa Latin ini mulai berkembang menjadi le français atau bahasa Prancis yang kalian pelajari sekarang. Oke, jadi istilah-istilah penting yang harus kalian ingat. Ada La Gaule, ini La Gaule. La Gaule adalah Prancis, France, La France zaman dulu. Kemudian peradaban Gallo-Romaine, ini perpaduan budaya Galia dan Romawi. Oke, kemudian pada tahun 496 ini adalah masanya Clovis et les Francs. Ini La France médiévale. Oke, jadi Clovis ini siapa? Ya, ini ilustrasinya nih, Raja Clovis. Dia adalah raja suku Franc. Jadi kalau zaman dulu cikal bakal orang Prancis dari Galia, terus ada suku Franc, dia juga yang cikal bakalnya orang Prancis ya. Dan rajanya itu adalah Raja Clovis. Dia adalah raja, dia adalah pemimpin yang bisa menyatukan suku-suku Franc, karena pada saat itu suku-suku Franc itu tidak bersatu tapi disatukan oleh Clovis, dan dia akhirnya menjadi raja. Kemudian dia menjadi raja, dia mendirikan kerajaan pada saat itu. Oke, namanya dinasti Merovingien. Oke, nah pada saat itu Clovis memeluk agama Kristen dan dia menjadikan Paris sebagai ibu kota. Kemudian dengan adanya kerajaan Clovis, ini merupakan fondasi politik dan juga religius dari identitas Prancis. Oke, jadi diingat ada Les Francs. Les Francs ini sebenarnya suku Jermanik
yang akhirnya nanti masuk dan menjadi bangsa Prancis ya. Oke, kemudian ada di tahun 987, ini kalian bisa lihat ini namanya Raja Hugues Capet dari dinasti Capetian. Jadi tentu saja di Prancis itu untuk kerajaan ya, dinasti-dinasti kerajaannya kan berkembang. Nah, ini adalah raja dari dinasti Capetian. Dia memerintah untuk dinasti Capetian ini memerintah di Prancis selama 300 tahun, lama sekali. Dan di bawah kekuasaan Hugues Capet, ini kekuasaan raja semakin kuat dan wilayah Prancis semakin luas. Dan ini awal terbentuknya État-nation, di mana kekuasaan mulai terpusat di tangan raja. Oke. Kemudian kita lihat ini pada tahun 1346 sampai 1452 yang sangat terkenal yaitu La Guerre de Cent Ans atau Perang 100 tahun. Jadi perang ini adalah perang yang sangat panjang antara Prancis dan Inggris. Untuk apa? Untuk memperebutkan tahta kerajaan Prancis. Dan di tahun 1431 ini ada Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc itu adalah pahlawan Prancis yang terkenal ya, karena dia adalah hanya seorang gadis muda berasal dari daerah Lorraine. Dia membantu mengusir Inggris, tapi pada saat itu dia ditangkap dan dibakar di Rouen. Dan akhirnya dia menjadi simbol dari resistance du patriotisme français. Dia pahlawan Prancis. Untuk cerita lengkapnya mungkin nanti kalian bisa dengerin di kelas Histoire de France ya di semester 3 nanti. Oke, mungkin bisa aku ceritain penyebab utama dari La Guerre de Cent Ans aja. Jadi perang ini terjadi antara Prancis dan Inggris dan berlangsung selama lebih dari 1 abad. Penyebab utamanya ya tadi perebutan tahta kerajaan Prancis. Jadi pada saat itu Raja Prancis Charles IV dia meninggal dan dia tidak punya anak laki-laki, sehingga ada keluarga yang masih punya hubungan dengan Raja Prancis, dengan Raja Charles IV ini, yaitu Raja Inggris namanya Edward III. Jadi akhirnya dia mengklaim dirinya sebagai pewaris sah tahta Prancis. Nah, tapi bangsawan-bangsawan atau senior-senior Prancis pada saat itu menolak. Mereka nggak mau rajanya itu adalah Raja Inggris ya kan. Jadi akhirnya mereka memilih Raja Prancis yaitu Philip IV de Valois. Nah, gara-gara itu Edward III tidak setuju. Dia menolak keputusan pemilihan Raja Prancis oleh para bangsawan Prancis. Akhirnya dia memulai perang untuk menuntut mahkota Prancis. Nah, selain persoalan itu penerus ya, suksesi. Jadi perang ini juga melibatkan persaingan ekonomi dan wilayah, terutama soal penguasaan wilayah yang besar kayak seperti wilayah La Guyenne di Bordeaux dan La Flandre, wilayah perdagangan kain di sebelah utara. Jadi singkatnya kalau La Guerre de Cent Ans itu adalah perang antara Prancis dan Inggris yang dikarenakan karena perebutan sengketa dari tahta, ekonomi, dan kekuasaan atas wilayah yang ada ya. Kemudian kita sedikit cerita tentang Jeanne d'Arc. Jadi dia ini lahir tahun 1412 dan dia meninggal di tahun 1431. Dia ini lahirnya di Domremy di sebelah timur laut Prancis. Jadi pada saat itu dia adalah seorang petani yang masih muda. Dia sangat sederhana juga orangnya, tapi dia juga sangat religius. Dan pada saat dia berusia sekitar 17 tahun, dia mengaku bahwa dia mendengar suara-suara dari Tuhan. On dit des voix divines. Jadi katanya suara-suara itu meminta dia untuk menyelamatkan Prancis. Dan dia harus membantu raja sah pada saat itu, Raja Prancis Charles VII, agar Charles VII ini bisa naik tahta Charles VII.
Dan akhirnya dengan keberanian yang sangat luar biasa, Jeanne d'Arc ini memimpin pasukan Prancis dalam beberapa kepentingan penting. Jadi pada saat itu akhirnya Jeanne d'Arc ya bisa menemui raja, dan raja akhirnya setuju untuk membantu dia. Jadi dia memberikan pasukan. Akhirnya pada saat itu yang berhasil banyak kemenangan-kemenangan yang dipimpin oleh Jeanne d'Arc. Salah satunya adalah pembebasan kota Orléans pada tahun 1429. Jadi kemenangan itu akhirnya membangkitkan lagi semangat nasional Prancis dan membuat Charles VII akhirnya dimahkotai di Rang. Banyak ya raja itu dimahkotainya di Rang. Kemudian kenapa akhirnya Jeanne d'Arc ini dibakar? Jadi pada tahun 1430 Jeanne d'Arc dia ditangkap oleh pasukan Inggris di kota Compiègne. Kemudian dia diserahkan kepada pengadilan gereja pada saat itu, disebut Tribunal Ecclesiastique di Rouen. Dan pada saat itu Rouen dikuasai oleh orang-orang yang pro dengan Inggris. Dan pada saat itu dia dituduh sebagai penyihir. Dia dituduh sebagai penyihir karena yaitu tadi dia mengaku mendengar suara Tuhan, dan dia itu memakai pakaian pria ya kan pada saat dia berperang, karena pada saat itu tuduhan-tuduhan seperti itu sangat dianggap serius, dan dibaliknya tentu saja ada motif politiknya. Jadi Inggris ingin menjatuhkan moral rakyat Prancis dengan menghancurkan simbol mereka pada saat itu adalah Jeanne d'Arc. Akhirnya Jeanne d'Arc dijatuhi hukuman mati, dia dibakar hidup-hidup di Rouen pada tahun 1431, pada saat itu umurnya 19 tahun. Dan ada cerita, maksudnya ada pendapat bahwa sebenarnya pada saat itu Jeanne d'Arc itu gila karena dia mendengar suara-suara ya. Tapi sebenarnya tidak gila, karena pada saat itu dan banyak tokoh sejarah dan gereja gitu ya yang meyakini bahwa suara-suara yang didengar adalah sebenarnya ekspresi dari keyakinan dan spiritualitas yang sangat kuat gitu, bukan hanya delusional. Bahkan pada tahun 1920 akhirnya gereja Katolik mengkanonisasi Jeanne d'Arc sebagai santa. Jadi dia sebut sebagai Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France. Oke, nah kemudian kita lihat di tahun 1515. Ini adalah François Ier et la Renaissance, masanya François Ier et la Renaissance. Oke, Renaissance et monarchie absolue. Jadi François Ier ini adalah salah satu raja Prancis nih, ini ya. Dia itu pada saat itu menang di pertempuran Marignan, nih Bataille de Marignan, melawan Italia, dan dialah yang memperkenalkan Renaissance Italienne ke Prancis. Jadi dia memperkenalkan seni, arsitektur, dan humanisme. Sebenarnya apa yang disebut dengan Renaissance terlebih dahulu mungkin akan aku jelaskan. Jadi Renaissance itu artinya kelahiran kembali. Dari bahasa Prancis renaître, artinya lahir kembali. Jadi istilah Renaissance ini digunakan untuk menyebut masa kebangkitan budaya, ilmu pengetahuan, dan seni di Eropa setelah abad pertengahan atau Moyen Âge. Oke. Jadi pada saat itu François Ier ini membawa tradisi voyage de formation atau perjalanan intelektual dan artistik ke Italia. Oke. Kemudian kita lihat kalau Renaissance sendiri dimulai di Italia, khususnya di kota Florence itu pada abad ke-15, dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa termasuk Prancis pada masa pemerintahan dia, François Ier. Oke, nah ini adalah Château de la Loire. Château de la Loire ini adalah istana yang bergaya Renaissance, dan dia menjadi simbol kejayaan budaya Prancis, dibangun pada masa pada masa François Ier.
Lalu apa saja sih yang berubah pada masa Renaissance itu? Jadi yang berubah bukan cuman ilmu pengetahuan dan segala macamnya, tapi perubahan juga cara berpikir manusia di berbagai bidang. Misalnya fokus berpindah dari Tuhan dan gereja ke manusia. Jadi manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas berpikir, berkarya, dan menentukan nasibnya sendiri. Kemudian munculnya cendekiawan seperti Erasme, Montaigne yang menekankan pentingnya pendidikan akal dan pengalaman. Oke. Kemudian terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan baru itu sudah pasti. Jadi adanya penemuan mesin cetak pada saat itu oleh Gutenberg pada tahun 1450. Kemudian penemuan geografi oleh Christophe Colomb dari Amerika, penemuan Amerika tahun 1492 ya, dan sebagainya. Kemajuan besar juga di bidang ilmu astronomi, anatomi, matematika dan fisika. Kemudian kebangkitan di seni dan arsitektur. Kemudian di sini seniman itu ingin sekali meniru keindahan dan proporsi tubuh manusia seperti pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Kemudian tokoh-tokoh penting yang ada di zaman Renaissance itu ada Leonardo da Vinci, ada Michelangelo, ada Raphael di Italia ya. Kalau di Prancis memang François Ier ini pernah mengundang seniman-seniman Italia itu ke istana untuk membangun si Château de la Loire ini. Dan pada saat itu perubahan juga terjadi dalam politik dan masyarakat. Pada saat itu raja memperkuat kekuasaannya, dan ini adalah hal yang membuat akhirnya menuju ke monarki absolu, misalnya nanti di masa Louis ke-14. Dan gereja Katolik pada saat itu juga sudah mulai kehilangan monopoli pemikirannya karena muncul kritik dan akhirnya terjadinya reformasi Protestan itu ada oleh Martin Luther di tahun 1517 ya. Oke, kemudian kita lihat dari si Château de Chambord, ini namanya Château de Chambord atau disebut juga Château de la Loire. Ini dibangun tahun 1519 pada saat pemerintahan François Ier. Jadi François I ini memang dia adalah raja Prancis yang diakui mengagumi Renaissance Italia. Makanya dia membawa Renaissance ke Prancis. Dan pada saat itu tujuan dibangunnya ini bukan sebagai istana tempat tinggal, tapi sebagai pavillon de chasse atau pavilion berburu. Letaknya ada di hutan Sologne, itu di dekat Sungai Loire, Val de Loire. Kalian juga tahu kalau itu adalah salah satu region dari Prancis. Dan kastil ini, chateau ini melambangkan kejayaan dan kekuasaan Raja Prancis pada saat itu, serta memperlihatkan kembali ya semangat Renaissance karena menonjolkan di sini seni, harmoni, simetri dan sebagainya. Keindahan benar-benar ditonjolkan di Château de Chambord ini. Nah, untuk arsiteknya sendiri itu siapa? Nah, sebenarnya tidak diketahui secara pasti siapa arsitek dari chateau yang megah ini, tapi desain utamanya itu sangat dipengaruhi oleh Leonardo da Vinci. Pada saat itu tinggal di Paris dan dia akhirnya meninggal di Amboise, masih di Prancis pada tahun 1519. Nah, kemudian ada beberapa sejarawan yang menyebutkan nama Domenico da Cortona yang merupakan arsitek Italia. Ini katanya sebagai perancang utama yang melanjutkan proyek Château de Chambord. Nah, kenapa disebut ada pengaruh Leonardo da Vinci pada saat itu? Terlihat sangat kuat karena di dalamnya ada rancangan tangga ganda yang disebut double hélice di tengah chateau. Jadi di tengahnya nih, di sini ada ini l'escalier à double révolution. Ini adalah kenapa disebut Leonardo da Vinci adalah salah satu arsitek dari Château de Chambord karena adanya ini.
si tangga ini. Kenapa si tangga ini ya? Jadi tangga ini tuh dirancang dengan 2 spiral yang berputar mengelilingi poros yang sama tapi tidak pernah saling bertemu. Jadi ini ada pintu masuknya, tangganya masuk dari sini, sebelah sini dari sini, kemudian mereka akan jalan barengan, ini nggak akan ketemu ya. Dan aku pernah cobain, memang bener nggak ketemu ya. Oke, jadi ini pokoknya 2 orang bisa naik turun barengan gitu bersamaan di tangga ini, tapi tidak akan pernah berpapasan. Dan ini adalah simbol kejeniusan teknik dan seni arsitektur untuk Renaissance sendiri. Gitu, makanya diduga kuat ini adalah sketsanya Leonardo da Vinci. Karena dikenal dengan eksperimen bentuk spiral dan perspektif ruangnya. Oke. Dan si chateau ini kalian bisa lihat besarnya tuh seperti apa ya. Ini adalah contoh paling megah arsitektur Renaissance Prancis. Dia struktur kastilnya abad pertengahan, ada menara, parit, tembok yang tinggi, ada balkon kubah, harmoni bentuknya juga bagus. Dan ini ada isinya 440 ruangan, 365 cerobong asap, dan 84 tangga. Kalian bayangkan, ini benar-benar simbol kekuasaan dan kemewahan ya. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya tahun 1610 masanya Henri IV yang dibunuh. Ini ada peristiwa Henri IV dibunuh. Jadi Henri IV ini dikenal karena adanya Edit de Nantes di tahun 1598. Edit de Nantes ini adalah perjanjian yang isinya itu memberikan kebebasan beragama bagi umat Protestan. Gitu, setelah terjadinya guerre de religion atau perang agama. Dan pada saat itu setelah kematian Henri IV, Prancis itu kembali bergejolak dalam konflik agama dan politik. Jadi pada saat itu Henri IV ini siapa? Dia lahir di tahun 1553 dan meninggal di tahun 1610. Dia adalah raja Prancis pertama dari dinasti Bourbon. Oke, pada saat itu dia diangkat menjadi raja di tahun 1589. Ini setelah masa panjang perang agama di Prancis antara Katolik dan Protestan. Jadi sebelum menjadi raja, Henri ini adalah raja Navarre dan seorang Protestan. Tapi untuk bisa diterima akhirnya oleh rakyat Prancis yang pada saat itu mayoritas adalah Katolik, akhirnya dia beralih agama menjadi Katolik. Ada kalimat terkenalnya dia bilang Paris vaut bien une messe. Artinya Paris pantas dikorbankan untuk satu misa demi kedamaian dan kesatuan gitu ya. Akhirnya dia rela untuk berpindah keyakinan dari Protestan ke Katolik. Tapi pada saat itu kan ada akhirnya Edit de Nantes di tahun 1598 karena adanya perang agama yang berlangsung dari tahun 1572 sampai 1593 antara Katolik, yaitu pendukung gereja, juga raja-raja tradisional itu pasti Katolik. Nah, kemudian ada juga Protestan yang juga menuntut kebebasan beribadah. Akhirnya perang ini menimbulkan tentu saja kekacauan, pembunuhan massal, dan banyak sekali perpecahan. Salah satunya ada satu tragedi yang terbesar, yaitu Massacre de la Saint-Barthélemy tahun 1572. Jadi pembantaian ya di Saint-Barthélemy, di mana banyak bahkan ribuan orang Protestan itu dibunuh di Paris dan di kota lainnya. Jadi untuk mengakhiri kekerasan itu akhirnya Henri IV mengeluarkan Edit de Nantes pada tahun 1598. Oke, kita lihat ini. Nah, isinya apa aja? Ada kebebasan beragama terbatas bagi kaum Protestan. Jadi mereka boleh beribadah di tempat-tempat tertentu, tapi tidak boleh di seluruh wilayah ya.
terbatas. Kemudian yang kedua adalah hak sipil dan politik bagi Protestan, di mana orang Protestan ini boleh bekerja di pemerintahan, boleh jadi guru, boleh menjalankan profesi mereka. Kemudian yang ketiga, wilayah perlindungan atau place de sûreté. Ini di beberapa kota seperti di La Rochelle, Montauban, mereka ini diberi status khusus supaya mereka bisa mempertahankan diri kalau ada penyerangan. Kemudian yang keempat, kekuasaan raja tetap di atas semua agama. Jadi raja pada saat itu tetap beragama Katolik ya, tapi negara itu menjamin perdamaian dan keadilan bagi semua warga. Jadi intinya Edit de Nantes ini adalah kompromi gitu ya antara perdamaian politik dan adanya toleransi agama. Nah, kemudian ya, jadi meskipun ya Edit de Nantes ini membawa perdamaian, tapi tidak semua orang setuju tentunya. Karena beberapa kelompok Katolik yang fanatik itu menganggap bahwa Raja Henri IV ini adalah pengkhianat agama. Karena dia dulunya agama Protestan gitu. Jadi pada tanggal 14 Mei 1610 akhirnya Henri IV ini dibunuh di Paris oleh François Ravaillac ini. Dia adalah seorang Katolik fanatik. Jadi pada saat itu Ravaillac menikam Henri IV dengan pisau pada saat beliau sedang naik kereta. Ini kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Jadi pada saat itu kematiannya sangat mengguncang Paris. Banyak sekali rakyat yang menyayangkan kejadian ini gitu ya. Karena pada saat itu Henri IV dikenal sebagai Le Bon Roi Hongrie atau raja yang sangat baik hati, yang dia punya tujuan mulia di mana dia ingin membawa persatuan dan kemakmuran setelah terjadinya perang panjang gitu. Dan peristiwa ini tuh sangat penting gitu ya, karena pada saat itu Henri IV berhasil akhirnya menyatukan kembali Prancis setelah puluhan tahun perang agama. Henri IV ini juga adalah simbol toleransi dan rekonsiliasi nasional. Kemudian adanya Edit de Nantes ini menjadi dokumen pertama di Eropa yang dimana isinya menjamin kebebasan beragama gitu. Tapi akhirnya Edit de Nantes ini dicabut ya nantinya oleh Louis XIV di tahun 1685 dengan adanya Edit de Fontainebleau. Jadi pada saat itu Protestan kembali dianiaya dan banyak akhirnya yang melarikan diri dari Prancis gitu. Oke, nah yang ini kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Bersambung.